pemirsa, hari ini kita akan mengunjungi Desa Susukan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, pasti belum pada banyak yang tahu bahwa Desa Susukan itu berarti sungai-sungai kecil atau solokan. Seperti apa potensi Desa Susukan ini? Penasaran? Segera kita akan tiba di Desa Susukan, Bojonggede. Sejarah nama Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berawal dari kata susukan, irigasi kali lah ya, yang membelah desa dan mengiringi ladang pesawahan yang ada di Desa Susukan. Desa ini memiliki 5 dusun, diantaranya Dusun Parakan Jati, Dusun Duren Baru, Dusun Poncol, dan Dusun Warung Jambu. Desa yang terbagi atas 9 rukun warga dan 47 rukun tetangga ini terkenal dengan jambu biji merah dan belimbing dewinya. Ya, jambu biji merah dan belimbing dewi merupakan komoditi terbesar yang dimiliki oleh Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Bahkan kedua komoditi pertanian tersebut menjadi ikon tersendiri bagi Desa Susukan. Bergerak di bidang pertanian itu budaya belimbing, buah belimbing dengan jambu biji biasa. Cuma memang ini faktor lahannya juga Pak yang kurang memadai ya. Artinya? Ya istilahnya di sini banyak petani-petani memang yang masih ingin bertani lah seperti itu. Cuma karena faktor lahan yang memang kepemilikan lahan itu kebanyakan orang di luar Desa Susukan. Ya jadi agak terhambat. Mungkin ada juga waktu itu sempat cabai Pak. Cabai juga. Mungkin ya musiman kali ya, kalau cabai musiman gitu. Tapi memang dari dulu di Desa Susukan Kecamatan Bojonggede ini yaitu pertaniannya dari sektor jambu biji. Kini hampir semua warga khususnya yang berdomisili di RT 3, RW 5, Kampung Poncol Duren Baru merupakan petani jambu dan belimbing. Mayoritas warga di sana memiliki pohon jambu juga belimbing di halaman rumah maupun lahan garapan yang ada di wilayah tersebut. Saya alhamdulillah banget ya, di warga saya itu masih ada warga yang peduli dengan petani Pak ya. Terutama ya itu petani belimbing, jambu merah. Ya itu saya juga mengharapkan itu warga kami ada yang peduli ikut serta untuk bertani seperti Muhasan ini Pak. Ya. Emang sekarang ini selain Pemuhasan ada lagi atau seperti apa Pak yang bertani seperti Pemuhasan di lingkungan RW khusus? Sementara ini yang lebih saya tahu gitu Pak ya. Ini hanya Pemuhasan, tapi yang lainnya itu hanya penjual atau pedagang lah gitu, hanya pembeli penjual gitu. Kalau buat untuk petani lebih ini lagi ke Pemuhasan. Jadi yang lain-lain hanya beberapa pohon lah gitu. Jadi enggak betul-betul serius ya. Enggak betul-betul serius gitu. Petani jambu dan di RW Bapak ya di sini khususnya dan umumnya di Desa Susukan ini apa sih ya Pak yang menjadi unggulan dari pertanian selain jambu dan juga belimbing yang Bapak ketahui? Kalau saya ketahui ya Pak ya, kalau waktu sebelum banyak perumahan di sini Pak ya, dulu di situ adalah pohon paya sama pohon singkong Pak. Di sini sebagian besar tuh pohon singkong, pohon paya, baru menyusul pohon belimbing sama pohon jambu. Oh gitu. Harapan Bapak nih kepada warga yang lain tadi sudah disampaikan nih agar supaya bertani. Mungkin ada ajakan-ajakan khusus, mungkin ada kita ngumpul-ngumpul gitu untuk kalian bertani Pak, bisa di. Ya harapan saya begini Pak ya, saya sebagai ketua lingkungan Pak ya, ya saya juga ingin gitu warga yang lain ikut kepada Bapak Muhasan itu, ya bagaimana cara untuk bertani sejenis pohon belimbing sama pohon jambu merah gitu Pak ya. Jadi nanti bukan Pak Muhasan aja,
itu yang bisa namanya punya pertanian jambu dan bimbing. Ya. Jadi yang lain pun mudah-mudahan bisa ikut Pak gitu. Pernah Bapak ke warga ngajak itu untuk ini? Pernah juga ngajak itu mari bertani seperti Saya pernah Pak mengajak itu ya. Cuman yang saya kesulitan itu sekarang lahannya itu Pak. Oh, lahannya itu, ya. Lahannya itu sekarang kan udah kebanyakan udah perumahan. Jadi ya mau bertani itu gimana gitu Pak ya? Ya, Karena ya, udah banyak perumahan gitu. Ada yang ingin disampaikan Pak kepada pemerintah mungkin? Ya saya mohon kepada pemerintah, mohon bantuannya apabila seperti Pak Muhasan ini ya, yang namanya tani blimbing dan jambu itu apabila kekurangan atau pupuk atau obat-obatannya itu kami sangat mengharapkan sekali ya untuk bantuannya dan bagaimana caranya supaya pertanian ini berjalan dengan lancar. Menurut beberapa warga, buah belimbing dapat dipanen setiap 2 bulan sekali dan bisa menghasilkan 2.000 buah per pohon. Sedangkan jambu bisa dipanen seminggu 2 kali. Muhasan yang memiliki 24 pohon belimbing di belakang rumahnya itu mengakui jika petani jambu dan belimbing di Desa Susukan sudah ada sejak dahulu. Muhasan, salah satu warga di RT 3 RW 5 misalnya, sudah lebih dari tahunan menjadi petani jambu dan belimbing. Bahkan Muhasan menjual hasil panennya itu ke para pedagang buah yang ada di Jakarta. Saya tani blimbing sama jambu kira-kira ya seumur 80 berapa ya? 80-an. Tahun 80-an. Iya, 80-an. Berarti sekitar 30 tahunan Iya, Pak ya. karena saya juga kan istilahnya habis saya punya rumah langsung tani aja gitu. Nggak datang begini aja Pak, saya juga buka lahan dulu gitu, dari saya tanam dari pohon bijinya, terus saya tanam Pembibitannya itu, Pak, ya? Pembibitannya terus saya kawinin sendiri atau saya stek sampai begini gitu. Jadi Ini juga pembibitannya itu sendiri Pak, Sendiri. dari bibit sampai ini bikin bibit itu sendiri. bisa, iya bikin bibit Prosesnya seperti apa Pak? sendiri. Gimana? Saya tanam aja di pembibitan? anuan di polybag, kira-kira udah ukuran di stek, kita ngambil interest yang ini yang udah agak Jadi sistem kawin gitu Iya, Pak ya? kawin. Kawinin bukan cangkok. bukan. Kalau blimbing memang sistem kawin Pak yang bagus. Itu dari mana Bapak punya ide atau punya pemikiran untuk tani seperti belimbing dan jambu ini Pak? Kalau saya sih masalah ide mah nggak dari mana-mana, karena punya inisiatif sendiri, kemauan saya. Karena saya lihat orang-orang kayaknya sih bisa gitu Pak gitu. Dengan insting bertani Bapak Iya, gitu ya? Tadian kan saya taniannya singkong Gitu, apa kan iya. lama Iya, gitu. iya. Kalau blimbing kan kita nggak terlalu lama gitu nungguinnya. Panennya juga setahun 4 kali gitu kalau kita rajin mah. Oh ini panennya setahun 4 kali Iya, bisa untuk panen. belimbing. Untuk jambu Pak? Untuk jambu kalau nggak salah 3 sampai 2 kali gitu. Setahun. Tergantung cuaca kalau jambu Pak. Hmm. Cuacanya panas begini kan sekarang nih kayaknya Musim bisa panas, Pak. ya. Bisa tani. Ada berapa banyak pohon nih Pak? Kalau bling-bling apa jambu? Iya belimbing. Kalau bling-bling mah tadiannya mah saya pegang yang tadian lagi. Saya bisa ratusan. Ratusan. Ah. Dalam tanah luas berapa? Luas 1000 atau berapa hektar? hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar. Untuk jambu Pak? Untuk jambu Berapa? mah nggak begitu luas sih gitu. Karena kan dia agak kerap tanamnya gitu. Tapi kalau pohonnya sih hampir 100. Kalau pemasarannya Pak? Kalau pemasarannya saya mah tinggal ya anak orang-orang sini aja yang pada datang gitu. Kita punya dagangan, tinggal dagangan saya bawa gitu. Oh gitu. Enggak sih kita bobok sono. Enggak Pak. Bapak buka ini jual kena apa ke tengkulak atau Iya ke Tengkulak. tengkulak Ah, yang datang ke sini. Iya. Hmm. Gitu. Kita udah punya langganan. Oh gitu. Iya ya. Terus dalam harga nih Pak, harganya biasanya kan berturun-turun, naik turun gitu Pak. Keuntungannya sendiri? Kalau harga Pak ngikutin cuaca. Oh cuaca. Iya, cuaca istilahnya kalau lagi bagus ya Tengkulak juga kita nggak istilah dimurahin gitu. Kalau emang lagi istilahnya murah ya kita juga ngikut murah gitu Pak. Ya paling juga kalau masalah tani mah
sekecil-kecil tani istilahnya kagak ada ruginya Pak sebetulnya. Nggak ada ruginya, yang penting kita harus istilahnya kerja keras dah gitu. Dalam kerja keras, dalam mengelola semuanya itu dari bling-bling jamu itu Bapak dibantu siapa Pak? Kadang-kadang kita kalau punya duit ya kita bantu sama orang, kadang-kadang kita Nguliin gitu Pak? nguliin, kalau anu kita sendiri aja gitu. Sambilan dah kalau Iya. namanya bini mah. Tapi tadi lagi masih banyak mah Pak, saya bisa karyawan, ya bukan karyawan ya, buat Yang kuli. kerja gitu ya? Kuli bungkus begini Hmm. bisa 2-3 orang gitu. Kenapa itu Pak harus dibungkus Pak? Apa memang sekarang musim kemarau panas harus dibungkus atau? Emang bling-bling mah dari ya sejarah bling-bling tuh emang dari sononya begitu. Emang harus dibungkus? Emang harus dibungkus gitu, karena dia kan ada ya, anunya gitu disengat-sengat ituan. Iya, jadi supaya hasilnya bagus Bagus gitu iya. Pak. nggak kena Yang hama bagusnya gitu bukan ya. yang bagusnya bukan pakai plastik gini Pak, pakai apa ya, keraras tuh, keraras daun pisang dianuin gitu, bagus tuh. Cuma kan Betul. sekarang kayaknya kita Susah ya Pak? susah gitu, susah nganuinnya. Iya. Terus selain jamu Bapak di sini, apalagi selain jamu merah dan bling-bling? Saya sambilan saya itu meraya sapi Merah sapi. Iya. Sapi untuk di apa namanya? untuk korban, Untuk korban, Nah, untuk dijual sapi untuk ya. jual setahun Dan sekali gitu. Terus kotoran-kotorannya itu Ya buat buat dimanfaatin buat pupuk-pupuk iya, Pak iya ya? buat pupuk kita. Oke, ini Pak, harapannya nih kepada masyarakat petani-petani dan juga mungkin kepada pemerintah seperti apa Pak harapannya? Ya harapan saya sih sama pemerintah, Mm-mm. ya sebagai petani kudu diperhatikan gitu Pak. Ya jangan istilah katanya tibang di ya ditinjau-tinjau. Selama ini ada emang yang ninjau atau Ya sering Pak, cuma begitu Dari kita kadang-kadang yang ninjau gitu tibang nggak diajuin apa nggak istilahnya kita dibantu apa gitu. emang bantuan apa yang Bapak harapkan? Ya kalau emang istilah perlu mah ya obat-obat. Kalau obat-obat kan agak mahal Pak sekarang. Obat-obat di inian tadinya obat-obat semprotan ini. Bapak Apalagi biasa beli di mana tuh obat-obatan dan juga pupuk-pupuk segala macam? kadang-kadang kalau beli, kalau emang kita punya anu kadang-kadang di Tani Jaya, Bogor. Nggak ada koperasi khusus itu? Nggak ada di sini gitu. Biasanya kan ada koperasi khusus, koperasi mitra Belum apa gitu. kayaknya di desa kita belum ada, belum dirimin gitu-gituan Pak. Ya paling kita ke toko-toko dah, ke Parung atau ke Bogor, ke Tani Jaya gitu. Harus modal sendiri Pak. Gitu. Iya. Bapak merasa gimana nih sebagai petani ini, merasa senang, bahagia atau enjoy seperti apa? Ya tapi saya mah ya namanya petani Pak, nyantai beda gitu istilahnya ya. Kalau namanya hidup petani mah kalau lagi punya jualan ya kita punya duit. Kalau lagi begini bukan emang kagak punya jualan ya pasti Pak nggak punya duit gitu. Keluarga mendukung semua petani apa gimana Pak? Saya Keluarga ya. saya kan istilahnya cuma istri anak saya 3, yang satu udah kawin tuh, dia mah kerja gitu. Tapi saya aja yang ngelola sendiri, nggak ada yang Istri, bantu. anak nggak ada yang bantu? Nggak ada. Kalau dia kan urusannya masing-masing sibuk gitu. Begitu. Anak 3 Pak ya? Anak 3, Pada keluarga udah baru keluarga 1, istilahnya yang satu udah kerja gitu, yang satu lagi masih ada pendidikan yang sampai apa Pak? Anak Bapak sampai semea. sampai semea Udah. paling ini. Heeh. Yang paling gede itu ya. Iya. Oke. Untuk harapan kepada para petani, Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Tadi ke pemerintah udah, kepada petani yang lain nih. Seperti apa? Ya kalau harapan awal petani mah ya masing-masing istilah katanya sambung saudara aja istilahnya, masing-masing ganti pengalaman gitu Pak istilahnya. Kalau istilahnya saya kagak bisa, saya pasti nanya gitu. Selain kepada para pedagang buah, Muhasan juga menjual hasil panennya itu ke supermarket. Tapi biasanya buah yang diterima di supermarket hanya yang pilihan saja, karena itu diputuskan untuk menjualnya ke pedagang buah. Nah, untuk dapat menghasilkan panen yang melimpah, menurut Muhasan, jarak antara pohon harus teratur sehingga pasokan air tidak saling tumpah tindih. Memang kendala yang sering dihadapi oleh petani buah adalah serangan hama tikus dan lalat buah.
Untuk itu, banyak warga yang menutupi belimbingnya dengan plastik agar tidak dimakan oleh tikus. Pembungkusan buah ini juga berfungsi sebagai pembrongkosan atau pematangan secara tepat. Belimbing yang dibudidayakan di wilayah Desa Susukan ini memang sudah diakui oleh wilayah lain di sekitar Kabupaten Bogor.